Menceritakan seorang ibu rumah tangga bernama Josepa yang lelah dengan suaminya yang suka mengatur kehidupannya. Josepa tidak mempunyai kebebasan setelah ia menikah dengan Ian, pria protektif yang hadir sebagai suaminya. Namun ketika dua orang wanita terapis yang menyewa rumah mereka, semuanya menjadi berubah pada diri Josepa. Bagaimana kisah kelanjutan Ian dan Josepa? Apa rumah tangga mereka akan terselamatkan? Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Tapi jangan lupa ya, selalu dukung channel Ngadongeng Film agar Mimin semakin semangat untuk bercerita. Film dimulai dengan sosok seorang suami yang bernama Ian yang bersiap untuk pergi ke sekolah. Ian ini bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah di kota Manila. Ian telah menikah dengan Josepa beberapa tahun, tetapi mereka belum dikaruniai seorang anak. Sebagai istri yang baik, Josepa selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Di pagi itu, Josepa mengutarakan niatnya untuk bekerja di sebuah toko roti. Apalagi Josepa mempunyai bakat di bidang tata boga. Dan ia berniat ingin usaha kecil-kecilan untuk membantu perekonomian keluarganya. Tetapi Ian tidak suka mendengarnya. Bahkan Ian menuduh kalau Josepa ingin bebas dan Ian membela diri apa uang yang ia berikan kurang. Dan Ian sendiri masih sanggup untuk membayar segala kebutuhan rumah tangganya. Ian menyuruh Josepa untuk mengurus beberapa rumah kontrakan yang Ian kelola. Ian sangat kesal karena kontrakan masih ada yang kosong, dan Ian menyuruh Josepa untuk mencari orang yang berminat mengontrak di rumahnya untuk memilih segera pergi untuk mengajar daripada dirinya harus bertengkar dengan Josepa. Sarili mong pamilya, baba ng tingin sa'yo. Tak lama kemudian ada dua orang wanita yang datang menemui Josepa. Kedua wanita itu bernama Ara dan Vina. Mereka berdua memperkenalkan diri pada Josepa kalau mereka berdua pasangan terapis. Lalu Josepa mengajak Ara dan Vina untuk melihat kondisi rumah yang akan ia sewakan. Josepa mengatakan kalau rumah ini sudah bersih dan rapi, apalagi perabotan di rumah ini sudah lengkap. Setelah itu, Josepa mengatakan tarif sewa rumah ini sebesar 20.000 peso per bulannya. Dan mereka berdua wajib menyimpan deposit karena takut tidak akan membayar uang sewa. Vina mengatakan kalau mereka berdua hari ini akan menempati rumah ini. Josepa sangat terkejut dan ia meminta waktu untuk membicarakan pada Ian suaminya. Mendengar itu, Vina dan Ara ingin membatalkan perjanjian sewa rumah karena Josepa terlalu berbelit-belit karena tak mau kehilangan orang yang menyewa rumahnya. Akhirnya Josepa pun mempersilahkan mereka berdua untuk menempati rumah ini di hari ini juga, tetapi setelah pembayaran mereka lunas. Pada malam harinya, Ian dan Josepa menemui Ara dan Vina di rumah kontrakan. Tampaknya Ian terpesona dengan Ara. Ian juga menanyakan pekerjaan mereka berdua. Vina mengatakan kalau mereka berdua pasangan terapis fisik dan kemungkinan akan banyak pasien yang berdatangan ke rumah kontrakan ini. Ara pun memberikan uang tanda jadi pada Ian dan setelah itu Ian dan Josepa meninggalkan mereka berdua. Ito pala, papirma. Beberapa kemudian tetangga rumah kontrakan mulai risih dengan Ara dan Vina. Bahkan seorang wanita tua menghampiri Josepa dan bertanya tentang tetangga baru mereka. Si ibu mengatakan kalau ia sering melihat para pria keluar masuk dari kontrakan itu. Dan rumah itu juga sering berisik di malam harinya. Dan si ibu juga meminta pada Josepa agar berhati-hati dengan orang baru. Sige po. Sige. Lalu Josepa mendatangi mereka berdua sembari memberikan surat perjanjian sewa rumah. Josepa meminta pada mereka berdua agar jangan terlalu berisik karena dirinya dikomplain oleh warga lain yang mengontrak rumah. Tak hanya itu, Josepa pun menanyakan mengapa banyak pria yang keluar masuk dari rumah kontrakan mereka. Lalu Vina menjawab
kalau itu hal yang wajar karena pekerjaan mereka seorang terapis. Karena tak ingin debat, Josepa pun meninggalkan mereka berdua. Tak sampai di situ, Josepa pun mendapatkan telepon dari Pak RT setempat, dan Pak RT meminta pada Josepa untuk melihat kegaduhan yang terjadi pada kontrakannya, dan itu sangat mengganggu lingkungan tempat tinggal warga. Melihat keluhan dari Pak RT, ia meminta pada Josepa untuk segera mengecek ke rumah kontrakan yang baru itu. Tibalah Josepa di rumah kontrakan, dan Josepa tak sengaja melihat Ara dan Vina sedang melakukan terapis pada pelanggannya. Karena takut ketahuan, Josepa pun memilih untuk pergi dari rumah itu. Setibanya di rumah, Ian menanyakan apa yang terjadi di rumah itu, dan Josepa menjawab kalau itu hanya berisik dari musik. Karena tak tahan melihat aksi Ara dan Vina, akhirnya Josepa meminta jatah Ian di malam ini. Keesokan harinya, Josepa berniat ingin mengusir Ara dan Vina. Josepa mengatakan kalau kegiatan mereka sangat mengganggu dan para tetangga selalu komplain pada dirinya. Bahkan Josepa pun berencana akan memanggil pihak berwajib untuk mengusir mereka berdua. Tetapi Ara tidak takut akan ancaman Josepa, dan ia mengatakan kalau Josepa pernah mengintip kegiatan mereka dan Josepa menikmati aksi mereka. Karena kalah berdebat, Josepa pun meninggalkan mereka berdua. Sementara itu, Ian baru pulang dari sekolah, dan ia terlihat sangat marah-marah. Josepa yang melihat suaminya sedang kacau, menanyakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Ian pun mengatakan kalau dirinya tidak dipromosikan untuk menjadi seorang komite pengawas di sekolah. Dan itulah yang membuat dirinya sangat kecewa. Ian merasa kalau pihak sekolah pilih kasih akan jabatan yang diberikan pada sekolah. Ian pun melampiaskan kemarahannya pada Josepa, dan ia meninggalkan Josepa. Karena tak tahan mendapatkan perlakuan dari Ian, Josepa memutuskan untuk bertemu dengan Ara dan Vina. Ara sangat kesal pada Josepa karena dirinya tidak melawan, dan itu mengingatkan Ara pada ibunya yang selalu mengalah pada suaminya. Sebagai orang baru, Ara dan Vina mengatakan kalau Josepa harus bisa melawan meski dirinya seorang perempuan, dan jangan pernah mau untuk membiarkan dirinya mendapatkan perlakuan kasar dari Lahiyain mo suaminya. yung sarili mo sa bugbog at pag-aalipusta sa iyo. Yan ang itatatak mo sa sarili mo. Akhirnya Josepa kembali lagi ke rumah karena dirinya tidak ingin diketahui Ian kalau ia bertemu dengan Ara dan Vina. Meski sudah disakiti, Josepa masih tetap menyiapkan sarapan untuk suaminya. Di saat itu, Josepa kembali meminta izin untuk berjualan, tetapi dengan cara online. Tetap saja, Ian tidak mengizinkan istrinya untuk berinteraksi dengan orang lain, apalagi dengan seorang pria. Kating-kati ka na ba naiputan po? Tama ka sa akin. Josepa yang telah membuat kue yang banyak, ia membagikan kepada Ara dan Vina. Mereka berdua pun berterima kasih atas kebaikan Josepa pada mereka. Tak lama kemudian, mereka berdua kedatangan tamu pria untuk mendapatkan pelayanan dari mereka. Keesokan harinya, Josepa sengaja memasak menu yang tidak seperti biasanya, karena hari ini hari ulang tahunnya. Tetapi Ian melupakan hari ulang tahun istrinya. Ian lebih memilih untuk masuk kerja, meski Josepa meminta untuk Ian mengambil cuti di hari ini. Terlihat wajah kesal Josepa, dan ia kembali menemui Ara dan Vina di kontrakannya, sambil membawa hidangan spesial karena ini acara ulang tahunnya. Mereka bertiga merayakan hari jadi Josepa dengan ala kadarnya. Josepa pun bertanya mengapa mereka berdua bisa terjun ke dunia terapis. Ara menjawab kalau mereka putus sekolah dan faktor ekonomi lah yang membuat mereka harus bekerja seperti ini. Babae? Oo, babae. Hari sudah larut malam
dan Ian kembali ke rumah dengan keadaan oleng berat. Tanpa basa-basi, Ian pun ingin mendapatkan pelayanan istrinya di malam ini. Dan Ian melupakan hari ulang tahun Josepa. Keesokan harinya Josepa kembali berkunjung ke rumah kontrakan. Dan di sana ia melihat luka lebam yang dialami oleh Ara karena perlakuan kasar dari pelanggannya. Kemudian mereka bertiga saling mencurahkan hati mereka. Lalu Josepa mempunyai ide untuk membuka toko makanan karena dirinya bisa membuat roti. Ide Josepa pun disambut hangat oleh mereka Pwede berdua. tayo magtayo ng coffee shop. Ano ba eh? Kung kami lang. Hindi. Kini Josepa sudah tidak peduli terhadap Ian karena terlalu sering dirinya disakiti, dan kini Josepa ingin lepas darinya. Suatu malam, Ian didatangi oleh seorang pria langganan terapis Ara dan Vina. Pria itu membongkar jati diri Ara dan Vina. Tentu saja, Ian terkejut karena Ian hanya mengetahui kalau Ara dan Vina hanya seorang terapis biasa. Sesampainya di rumah, Ian langsung memukul Josepa karena Josepa telah menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Dan Ian telah mengetahui siapa yang menyewa rumah kontrakannya. Lagi dan lagi, Josepa harus mendapatkan sebuah tamparan dari suaminya. Dan Josepa pun semakin nekat untuk meninggalkan Ian. Saat Ian terbangun dari tidurnya, ia mendapatkan sebuah pesan dari Josepa. Dan di sanalah Ian baru menyadari kalau Josepa telah meninggalkan dirinya. Ian mencoba mencari keberadaan tetapi Ian tidak menemukannya. Rumah tangga Ian dan Josepa menjadi berantakan. Dan kini Josepa lebih memilih untuk berkelana bersama Ara dan Vina. Dan film pun harus berakhir. Bye.